yang sudah memberikan jawabannya terkait pertanyaan kakak tadi terkait bagaimana sih kenapa sih banyak guru yang burn out di sekolah dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Kalau menurut pengalaman saya, baiklah tadi itu sudah dijelaskan dari segi lingkungan kerjanya yang kurang mendukung tunjangan guru gitu kan. Terkhusus itu bagi guru honorer. Terus kemudian ada juga tadi disebutkan bahwasanya beban administrasi dan juga eh, tuntutan kurikulum yang cepat berubah membuat guru harus secepatnya beradaptasi untuk dapat diimplementasikan di sekolah. Namun kalau pengalaman saya pribadi kalau ditanya secara emosional karena kan burnout ini cenderung ke arah ada juga tuntutan emosionalnya. Nah, kalau saya menghadapi perilaku peserta didik itu yang beragam-ragam, yang banyak sekali keunikannya. Kemudian mereka cenderung, kalau sekarang ya di sekolah kami, misalnya di tingkat SMP, rata-rata mereka itu memiliki keluarga yang broken home. Dan sifat yang mereka miliki itu cenderung lebih ke emosi dan menang sendiri ketika dikasih tahu misalnya arahan, misal mereka merokok di sekolah, terus kita memberikan arahan, kenapa sih harus merokok gitu? Lalu kita membuat surat panggilan kepada orang tua dan orang tuanya itu tidak datang dan tidak menghadiri panggilan dari kita. Itu kan kita merasa jenuh. Sedangkan si anak, kalau kita bilang ya sudah kamu kalau tidak memang kurang suka dengan sekolah atau kamu tidak ingin sekolah, kamu pengennya bekerja dan melakukan kehidupan selayaknya lajang-lajang yang bebas ya sudah tidak usah sekolah gitu. Tetapi mereka katanya dituntut oleh orang tua untuk sekolah. Sedangkan mereka itu tidak sepenuhnya dari hati ingin sekolah, mereka ingin kerja gitu mencari uang karena di rumah mereka itu kekurangan uang dikarenakan ada yang ayahnya pergi menikah lagi atau ada yang cerai begitu. Jadi menurut saya yang tadi itu udah benar yang kalian sebutkan, tapi satu hal yang menurut saya juga perlu ditambah itu karakter peserta didik yang sekarang ini. Nah, kalau kita misalnya main tangan, banyak sekali kasus di sekolah atau di luar juga orang tuanya yang menuntut kenapa guru harus main tangan ini segala macam. Kita juga udah pernah dengar itu berita terakhir kali yang viral juga ada kepala sekolah yang dilaporkan karena menampar anak yang eh, merokok di sekolah gitu. Jadi tambahan satu yang membuat guru sering burn out di sekolah itu menurut saya adalah karakteristik peserta didik yang sulit untuk dibina untuk masa sekarang ini. Mungkin karena pengaruh dari keluarga juga atau mungkin terlalu bebas melakukan hal-halnya seperti main HP dan berkeliaran tanpa ada pengawasan dari orang tua. Itu aja yang bisa saya ucapkan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Dian atas pemaparannya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Moderator izin. Baik, Nah, Kak Apra, kami persilakan kepada Kak Apra. oke, terima kasih. Mungkin kan dari beberapa yang sudah rekan-rekan sebutkan tadi, ada satu nih yang kelupaan. Lingkungan kerja yang toksik itu juga menjadi salah satu penyebab burnout terbesar bagi guru. Meskipun guru bisa punya ruang sendiri di kelas, di mana kelasnya mungkin aman, nyaman, dan lain sebagainya, tapi ketika kembali ke apa ya ke kantor ke tempat mereka sebenarnya harusnya berada di luar jam pelajaran seperti itu ya. Nah, ketika di lingkungan seperti itu yang toksik banget bukan cuman sekedar maaf ribut. Oke. Nah, itu menjadi salah satu penyebab burnout terbesar juga di lingkungan kerja. Jadi, kalau seandainya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Kak Apra, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi lingkungan yang toksik di sekolah? Sebenarnya ini juga menyangkut sama pertanyaan Kak Dea tadi ya, yang apa ya, menyinggung sedikit tentang profesionalitas guru kayak gitu kan. Jadi karena nggak semua orang, nggak semua guru profesional meskipun sudah ikut PPG. Nah, ini juga menjadi salah satu dampak ketika ikut PPG tapi joki tugasnya kayak gitu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Izin moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Apra. Mungkin kepada Kak Anida, apakah Kak Anida ingin menjawab pertanyaan dari Kak Apra? Kak Diosi tadi angkat suara. Oh iya, Kak Diosi ya. Boleh Kak Diosi kami persilakan.
Baik, di sini saya mencoba untuk berbagi pengalaman terkait dengan pertanyaan dari Mbak Afra. Jadi waktu itu saya pernah ngajar di sekolah swasta, yang dimana sekolah swasta itu merupakan guru-gurunya itu kebanyakan saudara dari pemilik yayasan itu. Nah, jadi bisa kita bayangkan seberapa toksik dan juga kekeluargaan mereka itu sama persis gitu kan. Nah, tetapi di sini saya berusaha untuk terus tetap bagaimana seprofesional mungkin, yang dimana ketika kita itu misal datang ke kantor gitu kan, mereka itu ngomongnya baik-baik gitu kan. Nah, tetapi ketika kita sudah keluar gitu kan, mulai ada perbincangan tentang kita gitu kan. Nah, mungkin itu salah satu yang toksik juga. Lalu toksik yang kedua, mereka itu tidak berani untuk memberi arahan atau menjadi pembina misalnya pada saat upacara, memberi arahan peserta didik pada saat setiap pagi berdoa gitu kan, itu juga termasuk. Jadi kita yang selalu didorong untuk kamu aja ngasih arahan gitu kan. Nah, itu juga termasuk lingkungan toksik. Lalu mereka itu selalu iri dan dengki ketika kita itu misalnya dekat dengan siswa gitu kan, atau misalnya kita memiliki kemampuan yang lebih dari mereka gitu kan. Nah, biasanya mereka iri dengki dan selalu mencari-cari celah dan juga keburukan kita, dan sebisa mungkin atasan itu berpihak kepada mereka dan menjelek-jelekkan kita gitu kan. Nah, jadi saya pernah di posisi itu, dan cara saya menghadapi orang-orang seperti itu, ketika mereka itu dengan bara-bara api yang iri dengki tadi, saya sebisa mungkin untuk menanggapinya setenang mungkin gitu kan. Jadi setiap pagi rutinitas saya ketika saya datang gitu kan, bertemu dengan mereka, assalamualaikum, saya selalu menjabat tangan gitu kan, tapi tidak salim gitu kan, selalu menjabat tangan, menandakan bahwa oh kita ini partner kita guru untuk mendidik peserta didik. Setiap kali itu untuk datang dan juga pulang sekolah gitu kan, saya selalu menyapa, saya selalu tersenyum walaupun seringkali ditanggapinya dengan judes gitu kan. Nah, lalu ada pun juga gosip-gosip yang menurut saya itu tidak perlu untuk kita tanggapi gitu kan. Mungkin mereka menyebarkan hal gosip yang tidak benar gitu, karena mereka itu tidak mampu di posisi kita gitu kan. Nah, karena dengan hal itu kita tidak perlu menanggapi, karena yang kita fokus itu ya peserta didik. Tujuan awal kita di sekolah itu kenapa ya? Untuk mengajar, untuk mendidik gitu kan. Saya jarang untuk ngobrol ataupun nongkrong dengan mereka, karena memang tidak sefrekuensi gitu kan, tidak seobrolan. Karena setiap kali mereka ngobrol pasti topiknya ya tentang orang lain gitu kan, atau tentang teman saya yang sebelumnya gitu, selalu begitu. Tetapi ketika mereka berbicara dengan saya, sebisa mungkin untuk saya melakukan pembicaraan yang sepositif mungkin gitu kan, sehingga atasan tadi melihat oh kualitas ini dengan yang ini berbeda loh gitu kan. Jadi kita bisa melihat nanti lambat laun, jadi selama 8 bulan saya di sana gitu kan. Nah, lalu ketika saya pindah ke sekolah itu, mereka merasakan betul kehilangan saya, yang dimana setiap hari itu saya selalu memberikan arahan kepada peserta didik, karena memang ada budaya sekolah itu selalu kumpul di lapangan dan berdoa, dan sudah berdoa itu guru yang harus memberi arahan, dan itu kalau tidak saya ya kepala sekolah gitu yang ngasih arahan, karena guru-guru yang lain tadi tidak berani dan tidak mau gitu. Nah, sehingga dengan adanya itu tadi, sebisa mungkin kita tetap kalau moto saya dulu, saya selalu memberi semangat untuk diri saya sendiri, bersinarlah walaupun di tempat yang paling gelap begitu. Nah, sehingga jadi saya kadang baru datang disuruh pembina mendadak gitu kan, tetapi dengan adanya itu kita jauh lebih upgrade diri dan juga lebih kebal mentalnya begitu kan. Ketika kita tidak menanggapi omongan mereka, kita fokus pada kebutuhan peserta didik, kita sibuk dengan aktivitas lain, misalnya bisa ekskul, bisa melatih apa gitu kan, tanpa memperdulikan omongan mereka tadi, sehingga atasan tadi melihat oh mana yang benar dari omongan guru yang lain dengan kita tadi. Jadi tergantung bagaimana cara kita menanggapinya tadi. Mereka itu sudah berusaha untuk membuat saya itu kesal dengan mereka gitu kan, tetapi saya
terus gitu kan menyapa selamat pagi Bu gitu kan, selamat pagi Pak gitu kan. Nah, selalu salam begitu kan, sehingga mereka tuh akhirnya bosan sendiri, kok orang ini sudah saya hina, sudah saya gosipi, sudah saya jelek-jelekkan kemana-mana, tapi masih aja tetap kayak nggak peduli gitu kan, akhirnya capek sendiri gitu kan. Nah, terakhir pada saat saya resign di sekolah tersebut, nah akhirnya guru-guru tersebut minta maaf gitu kan, mungkin merasa kayak agak menyesal gitu kan, Bu semoga nanti begini-begini ya. Nah, saya tidak termasuk ke dalam apakah niat mereka baik atau buruk gitu kan, tetapi di sana saya sudah di akhir-akhir saya mengajar di sana, mereka sudah memiliki etiket yang baik terhadap perilaku mereka yang sebelum-sebelumnya saya lakukan. Jadi kesimpulannya tergantung kita bagaimana kita itu menanggapinya. Terkadang ada beberapa hal-hal negatif yang itu tidak perlu kita tanggapi, nanti dia akan meredup sendiri. Mungkin itu tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Diosi untuk jawabannya yang sangat baik sekali. Jadi saya menyimpulkan tadi ada beberapa ya untuk menghadapi lingkungan yang toksik. Seperti yang pertama kita harus bersikap seprofesional mungkin. Kemudian kita dapat menghadapi guru-guru yang toksik tersebut dengan setenang mungkin. Kemudian ada gosip-gosip hal-hal yang tidak perlu kita tanggapi, janganlah kita tanggapi. Kemudian kita bisa fokus tujuannya di sekolah yaitu untuk mengajar, maka kita fokuslah untuk mengajar. Kemudian kita dapat juga membatasi diri dengan guru-guru yang toksik tersebut. Terima kasih kepada Kak Diosti. Mungkin ini sudah jam 7.37. Dua pertanyaan terjawab ya. Untuk pertanyaan Kak Dea mungkin belum 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 sepenuhnya, Bu. Ya, nanti aja jawabannya langsung aja presentasi untuk untuk kelompok 2, kemudian nanti kita jawab secara singkat begitu ya. Baik, Ibu. Mungkin Ibu dan rekan-rekan sekalian, hanya sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk share screen saya, apakah sudah terlihat? Sudah. Bang. Ya, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 3 ya, yang telah memaparkan materi, dan kini giliran dari kelompok 4, yang saya sendiri akan memandu diskusi pada malam hari ini dengan materi pendidikan multikultural sebagai penguatan nilai konservasi. Nah, baik. Adapun kelompok di anggota ini ialah saya sendiri, Muhammad Agung Alwanda, ada rekan saya, Redatul Fauzia, Putri Indah, dan juga Jihan Salsabila Misel. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Kak Redatul Fauzia. Pada Kak Redatul dipersilahkan. Oke, baik. Baik, pertama judul dari materi kami pada malam hari ini yaitu adalah pendidikan multikultural sebagai penguatan nilai konservasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam materi ini, ya, pertama adalah bahwa Indonesia merupakan negara multikultural dengan keberagaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat keragaman sosial budaya yang sangat tinggi, yang mana terdapat banyak kelompok etnis, kemudian ratusan bahasa, eh, banyak juga keberagaman-keberagaman lainnya, seperti juga ada tarian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah keberagaman ini adalah kekuatan bangsa, tetapi juga potensi memunculkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Nah, selain termasuk ke dalam suatu kekuatan bangsa, ini juga dapat memunculkan beberapa konflik jika tidak dikelola dengan baik. Seperti seperti kita seperti sekarang kita membahas tentang sekolah dasar,
tentunya juga akan memunculkan konflik-konflik jika tidak dikelola dengan baik di sekolah dasar. Kemudian yang ketiga masih ditemukannya sikap intoleransi, diskriminasi, serta memudarnya kearifan lokal di tengah arus globalisasi. Kemudian masih banyak sekali kita temukan tidak adanya toleransi terhadap kebudayaan, kemudian diskriminasi sesama budaya, diskriminasi terhadap budaya, serta juga masih kurangnya eh, kurangnya peserta didik kenal akan kearifan lokal di tengah era gempuran globalisasi. Kemudian juga selanjutnya adalah kerusakan lingkungan yang menunjukkan lemahnya kesadaran dan praktik konservasi di masyarakat. Juga banyak kerusakan-kerusakan lingkungan yang menunjukkan bahwa kesadaran terhadap praktik konservasi di masyarakat ini sendiri. Kemudian, pendidikan juga berperan penting menanamkan sikap menghargai perbedaan sekaligus peduli terhadap lingkungan dan budaya. Nah, ini juga diterapkan dalam pendidikan, baik dalam pembelajaran maupun dalam lingkungan budaya sekolah peserta didik untuk terus mengenal pendidikan tentang multikultural agar dapat menghargai perbedaan budaya sekaligus sepeduli terhadap lingkungan dan budaya. Selanjutnya. Baik, kemudian sebelum kita masuk ke materi, di sini kami memiliki rumusan masalah, yaitu kami akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan multikultural dan nilai konservasi, kemudian bagaimana keterkaitan antara pendidikan multikultural dan penguatan nilai konservasi, dan yang ketiga adalah bagaimana sikap implementasi pendidikan multikultural untuk memperkuat nilai konservasi di lembaga pendidikan. Nah, yang pertama, kami akan membahas tentang apa itu definisi tentang konsep pendidikan multikultural itu sendiri. Di sini adalah pendidikan multikultural merupakan sebuah paradigma pendidikan yang mengakui keberagaman budaya sebagai sumber pembelajaran dan kekuatan sosial. Nah, di sini secara konsep dijelaskan bahwa pendidikan multikultural ini merupakan gerakan reformasi pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan belajar bagi semua peserta didik tanpa membedakan baik itu ras, suku, budaya, dan agama peserta didik. Nah, kemudian di sini dalam praktiknya juga pendekatan pendidikan multikultural ini dapat diimplementasikan baik dalam kurikulum inklusif, bisa dalam metode dalam pembelajaran, dan atmosfer sekolah demokratis. Selanjutnya di sini ada juga tujuan dari pendidikan multikultural yaitu membentuk peserta didik yang toleran, yang bertoleransi baik terhadap perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan budaya. Kemudian juga inklusif dan menolak segala bentuk diskriminasi. Nah, selain toleran, juga tujuan pendidikan multikultural ini agar dapat menolak segala bentuk diskriminasi, baik diskriminasi tentang perbedaan warna kulit, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian di sini selanjutnya ada prinsip dari pendidikan multikultural. Prinsip daripada pendidikan multikultural ini yang pertama adalah kesetaraan. Kesetaraan ini baik terhadap kesetaraan kebudayaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penghargaan terhadap perbedaan. Menghargai perbedaan tentunya juga menjadi prinsip dari pendidikan multikultural ini. Sebagaimana tadi tujuannya yaitu menolak terhadap membentuk peserta didik yang toleran, juga termasuk prinsip yaitu dapat menghargai perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga di sini ada dialog, dan yang kelima ada keadilan sosial. Kemudian selanjutnya di sini ada landasan dan praktik. Landasan dari pendidikan multikultural ini adalah berdasarkan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya adalah yang contoh dari landasan dan praktik tadi seperti diterapkan dalam kurikulum. Dalam kurikulum yaitu kurikulum yang memiliki konten lokal, nasional, dan global agar peserta didik memahami tentang kebudayaan. Kemudian selanjutnya juga bisa dalam metode pembelajaran seperti diskusi, simulasi, eh, dan bisa juga dalam bentuk pembelajaran dimasukkan tentang unsur kebudayaan. Kemudian juga bisa dalam atmosfer sekolah demokrasi yang menolak diskriminasi dan menumbuhkan rasa saling menghormati. Yes.
Baik, untuk penjelasan nilai konservasi akan dijelaskan oleh Kak Jihan. Pada Kak Jihan dipersilahkan. Baik, izinkan saya menjelaskan materi selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Fauzia terkait dengan pendidikan multikultural. Nah, sekarang kita masuk ke konsep kedua, yaitu nilai konservasi dalam perspektif pendidikan. Nah, konservasi itu biasanya kita kenal dalam konteks lingkungan, tetapi sebenarnya makna konservasi itu lebih luas dan kita dapat pahami eh, sebagai upaya pelestarian alam, budaya, dan juga nilai moral secara berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh generasi yang sekarang dan juga generasi yang akan datang. Dalam konteks pendidikan, nilai konservasi itu menekankan tanggung jawab peserta didik kita untuk menjaga lingkungan dan juga warisan budaya. Secara garis besar, ada beberapa dimensi nilai dari konservasi itu, yaitu yang pertama ada dimensi ekologis, di mana dimensi ekologis ini berkaitan dengan pelestarian alam dan sumber daya. Di sini kita sebagai guru mengajak peserta didik kita untuk menyadari bahwa sumber daya alam itu sangat terbatas dan perlu digunakan secara bijak. Contohnya seperti pembiasaan menghemat listrik, mengelola sampah, kegiatan penghijauan, dan juga program sekolah hijau. Selanjutnya ada dimensi kultural, di mana dimensi kultural ini berhubungan dengan pelestarian budaya lokal, tradisi, dan kearifan lokal. Peserta didik itu tidak hanya mengenal budaya daerah itu sebagai warisan, tetapi juga memahami bahwa budaya itu sebenarnya memiliki nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan alam maupun manusia dengan manusia. Contohnya saja seperti tradisi adat, cerita rakyat, atau praktik kearifan lokal yang mengajarkan harmoni manusia dengan lingkungan. Selanjutnya ada dimensi spiritual yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, maaf, maksudnya moral spiritual, di mana ini terkait dengan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang membimbing perilaku manusia. Pada dimensi ini, alam itu dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, sehingga muncul sikap tanggung jawab dan kepedulian. Nilai agama juga digunakan untuk menimbang apakah perilaku manusia terhadap lingkungan dan juga budaya itu sudah mencerminkan sikap yang baik dan juga benar. Selanjutnya, implementasi dari nilai konservasi dalam pendidikan itu bisa dilakukan dalam berbagai cara atau dalam kegiatan di sekolah. Seperti yang pertama adalah pembiasaan hidup ramah lingkungan di sekolah, hingga terjadi penanaman nilai moral dalam proses pembelajaran sehari-hari. Nah, setelah mengetahui dan selanjutnya, apabila kearifan lokal tadi sudah dibentuk di dalam pembelajaran di kelas, maka akan terbentuklah perilaku konservatif oleh siswa kita. Setelah mengetahui dua konsep pendidikan multikultural dan juga nilai konservasi dalam pendidikan, maka selanjutnya, materi selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana hubungan, lanjut Bang, bagaimana hubungan antara pendidikan multikultural dan juga nilai konservasi. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, pendidikan multikultural dan nilai konservasi sebenarnya itu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana pendidikan multikultural itu mendorong kita untuk menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, sehingga muncul nanti sikap adil, inklusif, dan juga tidak diskriminasi dalam memandang orang lain. Di sisi lain, nilai konservasi itu menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan warisan budaya. Menjaga lingkungan dengan kata lain, pendidikan multikultural ini akan membantu kita menghargai keberagaman, sementara nilai konservasi itu nanti akan mengajarkan siswa bagaimana menjaga keberlanjutan alam dan budaya yang sangat beragam, khususnya di Indonesia, agar tidak hilang. Jadi apabila keduanya kita kombinasikan atau kita integrasikan, maka akan terbentuk nantinya peserta didik yang toleransi terhadap sesama, bertanggung jawab pada alam dan budaya, dan juga berpikir kritis dan peduli terhadap masa depan. Baiklah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Kak Jihan untuk materi untuk penjelasan mengenai implementasi dan juga tantangan serta solusi dari pendidikan multikultural akan disampaikan oleh Kak Putri Indah. Pada Kak Putri dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Eh, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu implementasi di lembaga pendidikan. Implementasi pendidikan multikultural berbasis konservasi di lembaga pendidikan itu harus dilakukan secara sistematik dan berkelanjutan. Adapun strategi implementasi itu dapat dilakukan melalui 5 tahapan. Yang pertama yaitu integrasi dalam kurikulum nasional. Kurikulum harus secara eksplisit membuat tema-tema keberagaman dan konservasi. Misalnya dalam pelajaran IPS atau PPKN dapat dikembangkan seperti topik keanekaragaman budaya dan pelestarian lingkungan. Nah, pendekatan lintas mata pelajaran atau interdisipliner ini memungkinkan siswa untuk mengkaitkan isu budaya dengan tanggung jawab ekologis. Yang kedua yaitu ada pembelajaran. Nah, guru dapat menerapkan model pembelajaran seperti model pembelajaran project-based learning atau service learning untuk menanamkan pengalaman langsung. Contohnya, siswa dapat melakukan proyek konservasi lingkungan di daerah mereka sambil mendokumentasikan tradisi lokal terkait pelestarian alam. Lalu yang ketiga itu ada program sekolah dan komunitas. Sekolah itu perlu menjalin kolaborasi dengan masyarakat adat, lembaga budaya, dan instansi lingkungan. Nah, kegiatan itu seperti festival budaya daerah, lomba inovasi daur ulang, dan kunjungan ke situs budaya itu merupakan contoh konkret implementasi pendidikan multikultural yang konservatif. Lalu yang keempat yaitu ada peran guru. Nah, di sini guru harus diberi pelatihan tentang pedagogi multikultural dan konservatif agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dan keberlanjutan ke dalam pembelajaran. Nah, pelatihan ini sebaiknya berbasis praktik lapangan dan didukung oleh universitas ataupun lembaga pemerintah. Lalu yang kelima itu ada evaluasi. Di sini evaluasi yang berbentuk holistik dan otentik. Nah, penilaian hasil belajar itu tidak hanya menilai aspek kognitif, tapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Nah, model evaluasi itu seperti performance assessment dan portfolio based assessment itu cocok digunakan untuk mengukur perkembangan sikap ekologi siswa. Lalu selanjutnya yaitu ada tantangan dan solusi. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan multikultural yang konservatif ini, yang pertama yaitu pemahaman guru tentang multikultural dan konservasi itu masih terbatas. Sebagian guru masih belum memiliki kemampuan pedagogik multikultural yang memadai. Mereka belum terbiasa mengelola kelas yang beragam budaya, bahasa maupun latar belakang sosial, sehingga pembelajaran itu sering bersifat homogen ataupun kurang interaktif terhadap perbedaan. Lalu yang kedua yaitu ada bahan ajar yang kurang memuat kearifan lokal dan isu lingkungan. Nah, buku teks nasional itu umumnya berfokus pada konten berskala nasional dan tidak banyak memasukkan kearifan lokal seperti cerita daerah atau praktik konservasi setempat. Akibatnya, siswa tidak memiliki akses memadai terhadap contoh nyata budaya dan lingkungan di daerah mereka sendiri. Yang ketiga yaitu ada kebijakan belum sepenuhnya terintegrasi. Meskipun terdapat program seperti Education for Sustainable Development, pendidikan karakter, dan pendidikan multikultural itu implementasinya masih berjalan parsial dan terpisah. Kurangnya integrasi dalam kurikulum maupun kebijakan strategis menyebabkan sekolah kesulitan menghubungkan antara nilai budaya, karakter, dan kesadaran lingkungan. Yang keempat yaitu ada globalisasi, yang budaya lokal kurang diminati atau gaya hidup yang kurang ramah lingkungan. Arus budaya global itu melalui media sosial, hiburan, dan teknologi yang membuat generasi muda cenderung lebih mengenal budaya luar dibanding budaya sendiri. Nah, akibatnya mereka dapat kehilangan rasa memiliki terhadap tradisi lokal, kearifan budaya, serta nilai-nilai ekologis yang selama ini hidup di masyarakat adat. Adapun solusi dari tantangan yang telah saya sebutkan itu yang pertama ada pelatihan berkelanjutan bagi guru. Nah, pemerintah perlu merumuskan kebijakan pendidikan yang menyatukan ISD tadi,
yang multikulturalisme dan pendidikan karakter ke dalam satu kerangka strategis. Integrasi ini penting agar sekolah memiliki pedoman yang jelas dan sistematis untuk menerapkan pembelajaran berbasis konservasi dan keberagaman budaya. Yang kedua yaitu ada pengembangan modul dan media berbasis kearifan lokal. Nah, upaya pelestarian budaya itu tidak bisa dilakukan oleh sekolah sendiri, melainkan memerlukan kerjasama pemerintah daerah, komunitas budaya, organisasi lingkungan, dan tokoh masyarakat yang melalui kolaborasi program seperti kelas budaya, eksplorasi lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu ada penguatan regulasi dan program sekolah yang menggabungkan multikulturalisme dan konservasi. Dan yang keempat itu ada kolaborasi sekolah, keluarga, komunitas yang untuk mendukung praktik nyata ya agar berkembangnya pendidikan multikultural di sekolah. Baik, sekian dari pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Putri Indah. Jadi berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya pendidikan multikultural ini penting untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan juga menghargai perbedaan. Kemudian, nilai konservasi dibutuhkan untuk menjaga kelestarian alam dan budaya bagi generasi sekarang ataupun generasi yang mendatang. Dan tentunya integrasi pendidikan multikultural dengan nilai konservasi di lembaga pendidikan memperkuat pembentukan karakter peserta didik dan juga membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, toleran, peduli lingkungan, dan juga berwawasan keberlanjutan. Baiklah rekan-rekan semuanya, dan hanya ini yang bisa kami sampaikan pada sesi kali ini. Selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi ya. Baik, jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, mungkin satu aja ya. Satu tetapi yang terkait dengan problematika ya. Bagaimana implementasi pada pendidikan multikultural dan bagaimana implementasi pada nilai-nilai konservasi yang saat ini ada kaitannya dengan pembelajaran mendalam gitu ya. Mungkin itu yang kita diskusikan gitu ya. Sehingga secara teoritis, secara argumentatif itu mungkin tidak perlu kita diskusikan, tetapi lebih kepada problematika yang terjadi seperti apa itu situasi saat ini yang berkembang pada pendidikan dasar yang implementasinya di sekolah dasar itu pada nilai-nilai konservasinya seperti apa, kemudian multikulturalnya bagaimana, apa yang terjadi dengan pendidikan multikultural pada anak-anak atau peserta didik yang saat ini problematikanya kan guru saja. Tadi yang digambarkan contoh guru saja di dalam sekolah gitu ya. Dalam sekolah itu ceritanya itu kan nilai-nilai nilai-nilai konservasinya hilang ya itu katanya di suasana toksik, kemudian saling iri, dengki, kecemburuan, kemampuan yang berbeda-beda sehingga menyebabkan lelah, jenuh, bahkan sampai ke tingkat yang paling puncak yaitu burnout tadi ya yang digambarkan seperti itu gitu. Jadi itu saya rasa yang perlu kita diskusikan gitu ya. Silahkan gitu ya dari apa yang saya contohkan tadi. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan problematika mendasar pada profesionalisme guru ya, khususnya adalah guru sekolah dasar ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh kelompok yang pertama bahwa ada 4 kompetensi yang harus dikuasai guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen gitu ya. Kita sama, hanya perbedaannya adalah pada tingkatnya saja. Kalau misalnya saya di perguruan tinggi, Bapak Ibu semua pada di pendidikan dasar, di mana pendidikan dasar itu memang sebagai pondasi utama, ya nggak, pondasi utama ketika anak-anak tadi ya untuk menuju ke jenjang berikutnya. Sehingga seperti apa yang harus dikuasai oleh guru itu akan dikenang sepanjang masa gitu. Seperti saya setua ini gitu ya.
Itu sampai sekarang itu yang paling saya kenang itu guru SD saya loh, gitu. Karena beliau menanamkan banyak nilai-nilai gitu ya. Keras tetapi disiplin, tetapi menyenangkan, penuh kasih sayang dan seterusnya itu ya. Contohnya seperti itu. Atau lemah lembut tetapi mengajarnya nggak jelas. Jadi ada ya. Nah, setiap orang memiliki cara yang apa ya, masing-masing pribadi yang berbeda gitu. Nah, tadi salah satu contohnya, jika seorang guru saja mengalami burnout, bagaimana dengan siswanya di kelas gitu ya, tambah parah lagi. Suasana hati gurunya tadi ya, itu saja di roh atau jiwanya itu tidak mencerminkan gitu. Misalnya ada yang guru yang tidak mencerminkan sebagai layaknya sebagai guru ya, tapi bukan panggilan jiwa gitu ya. Ada banyak sekali kan guru yang seseorang, maksud saya individu yang menjadi guru tetapi dia tidak memiliki roh sebagai guru, tidak memiliki panggilan jiwa sebagai guru, tetapi hanya sekadar pekerjaan saja ya, hanya sekadar pekerjaan, dan itu banyak sekali ya yang terjadi seperti itu. Salah satunya adalah gambaran pada Bapak Ibu semua yang membahas bagaimana situasi sekolah itu terkadang itu menjadikan gitu ya, yang Bu Afra tadi ya, menjadikan kita yang ingin memiliki potensi yang lebih gitu ya, kita memiliki kemampuan yang lebih, kita ingin maju, kita tidak slow living, kita ingin selalu menjaga apa well-being kita supaya sehat gitu ya, itu sulit sekali karena situasinya itu seolah-olah mendapatkan tekanan-tekanan yang ada di dalam sekolah itu sendiri seperti yang digambarkan oleh beberapa penanggap tadi ya. Nah itu gambarannya, mungkin ini kita diskusikan satu kali lagi sekaligus itu tadi ya, seperti apa implementasinya di pembelajaran berdampak ini gitu ya, pembelajaran mendalam, baik bagaimana mengupayakan mindfulnya, mengupayakan meaningfulnya sampai kepada joyfulnya itu seperti apa, seperti yang diharapkan oleh Prof. Mukti gitu ya. Mungkin ini saja ya. Saya kira tidak perlu ada yang bertanya, tapi mari kita diskusikan secara singkat gitu. Setiap orang memiliki kesempatan gitu ya. Kita beri kesempatan dulu pada yang off cam ya, seperti perjanjian di awalnya. Yang off cam mendapatkan kesempatan untuk kita dahulukan. Monggo Pak Ari, Bu Dwi, dan tadi Bu Teresia sudah ya. Banyak sekali ya. Mungkin Pak Ari dan Bu Dwi, apakah masih ada di ruang Zoom? Halo Pak Ari Gunawan. Maaf Bu, untuk Pak Ari bukan bagian dari kelas kita, Oh, Bu. kok masuk sini ya? Kurang tahu Salah juga. masuk apa? Pantesan kok jumlahnya 21 ya. Terus siapa lagi tadi? Bu siapa ya yang saya panggil? Malah keluar ya. Ya, monggo kita diskusikan saja siapa yang akan memulai dari tanggapan yang saya berikan untuk kelompok yang kedua yang menyampaikan. Gitu. Loh, saya tunggu kok. Saya tunggu ya. Atau mungkin kelompok sendiri ya, kelompok kedua sendiri terlebih dahulu ya. Bagaimana implementasinya ketika nilai-nilai konservasi dan pendidikan multikultural itu harus senantiasa diterapkan, di mana di saat ini adalah dengan pembelajaran mendalam gitu ya, dengan pembelajaran dari mindfulnya, dari meaningfulnya sampai ke joyfulnya gitu. Silahkan kelompok yang kedua menanggapi. Baik Ibu, saya mungkin izin untuk sharing aja ya Bu. Oke, silakan Bu Jihan. Kebetulan kemarin untuk ada di salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah manusia dan kebudayaan, itu saya eh, melaksanakan penelitian kualitatif dan kemudian mewawancarai beberapa guru. Nah, kebetulan sekolah yang saya wawancarai itu sekolah yang saya eh,
bukan saya gunakan. Sekolah waktu saya PPL di PPG Prajabatan kemarin. Jadi kurang lebihnya saya juga udah sedikit paham dengan budaya di sekolah gitu. Nah, kebetulan saya kan berasal dari Kota Pekanbaru ya, Bu, di mana Kota Pekanbaru itu salah satu kota tempat orang-orang di daerah Sumatera itu merantau gitu, Bu. Jadi di Pekanbaru itu bisa dibilang sangat multikultural. Jadi ada kayak suku asli di sini kan sebenarnya itu Melayu ya, Bu. Cuman kebanyakan sekarang itu banyak dari suku Minang, suku Batak juga ada, suku Jawa. Jadi memang sangat beragam gitu. Jadi saat saya tanyakan kepada guru apa kendala mereka dalam menerapkan pendidikan multikultural itu, sebenarnya banyak guru yang kekurangan waktu dan juga masih kebingungan untuk mengkaitkan semua kebudayaan yang siswa punya gitu. Jadi karena di kelas itu nanti ada yang suku Minang, ada yang suku Batak, ada yang suku Jawa. Jadi yang sebenarnya di daerah Pekanbaru itu sendiri seharusnya membahas suku Melayu karena kearifan lokal di sini itu Melayu. Cuman kebanyakan anak malah tidak paham bagaimana kultur dari Melayu itu sendiri karena itu bukan suku asli mereka. Jadi di rumah pun mereka tidak diajarkan hal itu gitu. Bahkan kayak hal simpel seperti misalnya candi yang ada di Riau itu mereka nggak tahu karena memang mereka kebanyakan bukan dari daerah sini gitu. Jadi kebanyakan guru itu memiliki kesulitan dengan mengkaitkan materi-materi di pembelajaran dengan kondisi di lapangan karena siswa itu terlalu multikultural sehingga di saat di misalnya bahas suku Minang, tapi nanti dibahas suku Minang ternyata siswa yang bersuku Jawa itu tidak paham gitu. Atau nanti dibahas yang Melayu, malah kebanyakan mereka nggak paham apa yang ada di Melayu gitu. Mungkin itu yang bisa saya sharing ya Bu. Saya juga kemarin masih kebingungan mencari solusi secara nyata karena yang kita bisa sampaikan mungkin mengadakan pelatihan dan lain-lain. Tapi yang kita tahu pelatihan multikultural itu tidak segampang yang ada di lapangan karena guru harus meluangkan banyak waktu belajar budaya lagi dari awal, sedangkan guru itu sudah banyak tuntutannya sebagaimana yang udah kita bahas tadi. Jadi untuk mengkaitkan budaya secara keseluruhan itu mungkin masih agak susah di daerah yang sangat beragam seperti di kota kami, Kota Pekanbaru gitu, Bu. Nah, Bella, mungkin itu yang bisa saya Terima sharingkan. kasih Bu Jihan. Ada lagi satu barangkali Pak Aditya atau Pak Doni. Mana ya Pak Doni? Kayaknya tadi ada ya yang namanya Pak Doni ya. Ya, silahkan Pak Aditya saja. Ya, Bu. Izin. Permasalahannya mungkin sama, Bu, dengan kajian di mana di sini saya kan mengajar di yang mana di Jambi, yang itu kan terkenal DPR. Yang mana mayoritas itu kan penduduk aslinya kan tuh Melayu kan, Bu. Tapi untuk pengintegrasiannya kearifan lokal itu mungkin untuk mengangkat kearifan lokal Melayu di sini susah, Bu, di sekolah saya. Dikarenakan untuk apa ya namanya lingkungannya di sana mayoritas lingkungan pendatang, Bu, yang mana didominasi oleh suku Jawa dan suku Banjar dan ada pun juga Bugis di sana. Dengan gurunya juga mereka mungkin untuk kearifan lokal Jambi seperti ada Candi Moro Jambi untuk itu siswa ini belum mengenal, Bu. Nah, jadi kalau untuk mengaitkan multikultural di sini juga susah, Bu, gitu ya, susah jelas sih. Nah, untuk mengangkat dari satu kebudayaan seperti makan Melayu kan itu mungkin siswanya juga kurang bermakna mungkin ya karena mereka sudah terbiasa dengan kebudayaan yang ada di bawah dari lingkungan keluarganya begitu. Oke, baik. Terima kasih. Sementara itu dulu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian tadi pertanyaan saya barangkali saya ingin dijawab oleh guru yang paling lama. Dilihat dari wajahnya guru yang paling lama siapa ya?
Jadi problematika mendasar tentang profesionalisme itu apa sebenarnya ya pada guru-guru sekolah dasar itu? Yang diamati oleh Bapak Ibu mungkin sebagai guru yang masih muda gitu ya, kan masih muda itu kan terkait dengan teknologi informasi komunikasinya kan lebih kuat gitu ya, CTI-nya gitu ya, komunikasi teknologi informasinya. Nah, ini bagaimana? Bagian mana yang menjadi problematika mendasar untuk terkait dengan profesionalisme guru di daerah-daerah begitu? Barangkali ada yang bisa memberikan gambaran, Ibu? Yang paling jauh dari Jawa Tengah itu Bu siapa ya? Kan UNES berada di Jawa Tengah ya. Yang paling jauh dari Jawa Tengah di sini siapa? Pak Aditya tadi jauh sekali ya juga gitu ya. Kira-kira di antara teman satu kelas ini yang paling jauh siapa Bapak Ibu? Aceh, Bu. Oh, Aceh, Bu Afra. Iya, Bu, dari Ya, Aceh, Bu. silahkan mungkin memberikan gambaran terkait dengan bagaimana problematika terkait dengan profesionalisme guru yang ada di Aceh. Eh, Mungkin bukan sejauh yang saya lihat, selain dari em, apa ya, kayak pemahaman teknologi mungkin juga masih sangat amat kurang ya Bu. Kalau seandainya kita lihat dari guru-guru sekolah yang agak lebih dalam letaknya dibandingkan Banda Aceh, saya tinggal di Banda Aceh Bu. Tetapi bukan cuma itu saja Bu. Menurut saya kan kalau zaman sekarang masih ada guru yang belum bisa menguasai teknologi secara kompeten seperti bagaimana Gen Z saat ini, mungkin masih ada yang backup, Bu ya. Masih ada yang backup seperti itu. Tapi kalau seandainya permasalahan seperti dari segi sosial, emosional, itu mungkin yang menjadi permasalahan yang sangat amat krusial di sekolah. Kenapa? Karena hal itu nggak cuma mempengaruhi peserta didik, tetapi lingkungan gurunya juga. Nah, di tempat saya nggak ngajar di situ sih Bu, kakak saya yang ngajar di situ. Itu mulai dari persaingannya luar biasa, bukan cuman persaingan, nggak boleh ada yang lebih baik daripada beliau seperti itu Bu. Kemudian seperti iri dengki seperti yang Mbak Diosi bilang tadi itu juga sangat amat tinggi di sini Bu. Jadi kan mungkin permasalahan yang toksik-toksik itu yang menjadi permasalahan dasar yang harus dibenahi saat ini Bu. Mungkin itu saja dari saya Bu. Soalnya itu krusial sekali. Ya. Ibu izin Oh iya, menambahkan Bu. silakan Bu Diosi. Baik Bu, terkait dengan problematika kenapa banyak guru yang permasalahan tentang terkait profesionalis. Jadi menurut saya ketika saya semakin melihat pendidikan di negara lain, semakin saya merasa sedih terhadap pendidikan kita sendiri gitu Bu. Karena saking menurut saya bobroknya, semakin tidak sistematisnya begitu. Saya setuju dengan cara masyarakat ataupun cara pemerintah Jepang itu memperlakukan guru, yang dimana mereka itu tidak ada hari guru, tidak ada hari spesial untuk merayakan guru gitu kan. Tapi bagi pemerintah dan masyarakat mereka itu setiap harinya hari guru gitu kan. Ada cerita yang waktu itu kalau guru mereka tahu itu seragam guru, maka ketika mereka ada di bis, maka kursi itu diberikan ke guru. Jadi segitu terhormatnya guru itu di Jepang gitu kan. Sedangkan di kita gitu kan kita balik lagi gitu kan gaji saja sudah sangat minim gitu kan. Sedangkan kita banyak dituntut untuk administrasi tadi. Lalu bagaimana kita mau profesional gitu kan, sedangkan kita di rumah harus memikirkan besok mau makan apa, gaji sebagai guru tidak cukup gitu kan. Nah itu yang membuat kita sulit untuk profesional gitu kan, untuk gimana ya memikirkan rancangan pembelajaran yang tepat untuk peserta didik, sedangkan anak saya di rumah mau makan apa gitu kan. Nah, jadi itu problem bagaimana kita menurutnya profesional tadi. Lalu saya adaptasi lagi yang di Jepang. Di Jepang itu ketika guru itu tidak kompeten, maka dia mundur gitu. Karena kenapa? Ya ini tadi
dampak kepada pendidikan mereka gitu kan. Jadi mereka berani mengambil resiko gitu. Kalau memang guru itu tidak kompeten, misalkan guru yang lama-lama itu tidak mengerti teknologi gitu kan. Nah, mereka pangkas itu dan digantikan dengan guru muda yang lebih kompeten. Kalau kita kan tidak berani untuk seperti itu gitu kan. Guru yang lama tetap dipertahankan dan banyak kasus di sekolah Ibu, guru-guru yang senior dikatakan oleh kebanyakan guru lainnya itu membebankan banyak tugas, membebankan banyak administrasi dan segala macamnya itu kepada guru-guru muda yang kedoknya itu kamu kan belum menikah gitu kan, kamu kan belum punya tanggungan anak begitu Bu. Nah jadi tolong Ibu ya, tolong begini-begini sehingga mereka itu terbiasa untuk dipinang gitu kan dengan banyaknya administrasi tadi, tapi tidak mempengaruhi mereka. Sedangkan mereka di kelas alibinya itu mengikuti pelatihan sehingga banyak jam kosong gitu kan. Nah, dan ini termasuk menjawab yang Mbak Teresia tadi yang dimana saya tidak setuju PPG dalam jabatan sekarang tidak lagi 3 bulan, tetapi sudah 45 hari, semakin singkat gitu. Sehingga banyaknya joki tugas tadi. Nah, sehingga profesional mereka tadi benar-benar tidak benar-benar belajar, tetapi mereka banyak mengandalkan upah gitu kan, mereka mengupah orang untuk mengerjakan ini tadi, gitu. Yang penting selesai. Ada yang selesai 4 juta, yang penting selesai dapat sertifikasi begitu kan. Nah, jadi pemerintah kita itu tidak berani untuk mengambil risiko terhadap guru yang tidak kompeten tadi. Lalu balik lagi kepada gaji yang dimana guru itu harus dituntut administrasi tadi, tetapi gajinya itu tidak sesuai. Yang dimana seperti Ekin tadi, ibaratnya kita tuh selalu dituntut untuk validasi kinerja kita gitu kan. Kalau dulu kan banyak siswa-siswa itu kalau di TV kita lihat cerdas cermat gitu kan, ada lomba-lomba akademis gitu kan. Kalau sekarang coba kita lihat banyak di konten-konten TikTok, anak-anak itu banyak yang tidak bisa membaca, anak-anak itu banyak yang bahkan perkalian 3 atau 4 pun tidak tahu gitu kan, saking guru tadi sudah masa bodoh gitu kan, karena kita melihat juga kan anak dipukul sedikit nggak boleh. Jadi kita rasa ingin mendidik, rasa ingin untuk mendidik anak tadi, mengajari anak tadi semakin berkurang gitu kan, dengan tidak adanya perlindungan hukum terhadap guru tadi untuk mendidik anak tadi. Jadi itu menurut saya permasalahan dan problematik yang membuat guru tersebut sulit gitu kan untuk bisa seprofesional mungkin. Terkadang guru itu sudah merancang gitu, saya ini ingin begini, saya ini ingin seperti ini gitu kan, tetapi dihalangi oleh banyaknya problematik yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin itu Ibu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, dari apa yang disampaikan oleh Bu Afra maupun Bu Diosi ini membuat saya merinding ya. Apalagi tanggal 25 November nanti adalah Hari Guru Nasional gitu ya. Kalau kita bandingkan memang seperti yang digambarkan oleh Bu Diosi tadi, contohnya adalah Jepang gitu ya. Bagaimana penghargaan kepada guru sebagai pendidik karena mereka adalah sebagai ujung tombak gitu ya. Apalagi guru di pendidikan dasar. Kalau di Jepang itu yang saya pelajari dari beberapa artikel itu ternyata guru itu memiliki gaji yang sangat tinggi itu sebagai dasar, tetapi sangat tingginya itu adalah guru-guru yang profesional gitu ya, karena hari ini kita membahas profesionalisme guru pendidikan dalam hal ini yang notabene adalah guru dan tentu saja di perguruan tinggi adalah dosen, itu mencerminkan tentang kesejahteraan guru itu yang tinggi. Sementara di negara kita itu dilihat dari sisi ekonomi gitu ya, bahwa gaji guru terutama adalah guru honorer itu ya. Kalau guru pegawai negeri sudah jelas ya guru gajinya tetap, tapi kan bagaimana dengan guru honorer itu gitu ya, sudah gajinya tidak ini ya sangat kecil, sangat rendah, nasibnya pun itu terjadi adanya ketidakpastian gitu ya, tidak ada yang pasti gitu ya. Tapi di negara maju khususnya adalah Jepang itu tinggi sekali, hampir sama dengan pekerjaan
pekerjaan atau profesi-profesi lainnya gitu ya. Tetapi tuntutannya adalah itu harus profesional yang tidak memenuhi persyaratan standarisasi untuk mengikuti perkembangan atau perubahan-perubahan yang terjadi, itu harus mengundurkan diri. Dalam hal ini adalah pensiun dini begitu. Tapi kalau di negara kita khususnya adalah pegawai negeri itu kalau tidak melakukan kesalahan yang fatal itu kan tidak mungkin untuk dipensiunkan, itu menunggu sampai mereka itu pensiun di usia 60 kan, ini problem utamanya begitu ya, kebaikan ya, ke apa ya namanya, betapa baiknya gitu ya di negara kita itu, sehingga bahkan sudah sangat ketinggalan tekstual sekali, tidak menguasai teknologi, sudah mengalami ketertinggalan yang luar biasa, sehingga satu-satunya cara adalah membebankan kepada guru-guru yang muda untuk membantu seperti itu ya, membantu pada guru-guru yang dalam tanda kutip senior gitu ya. Dan itu jangan lupa tidak hanya terjadi di sekolah, di perguruan tingginya pun juga sama persis dengan apa yang terjadi di sekolah gitu, situasi-situasi di mana itu terjadi adanya kelelahan, kejenuhan bekerja, dampak dari segala hal, tuntutan pekerjaan, tuntutan perubahan kurikulum terus-menerus, mendapatkan anggaran tetapi beban administrasi jauh lebih berat dari pekerjaan utama gitu ya, yang itu sebenarnya adalah administrator yang mengerjakan, tetapi karena terlalu lambat sehingga guru pun juga dibebankan. Nah ini kan menjadikan beban kita itu menjadi berlebih gitu ya, sehingga menjadi apa, kita menjadi down gitu ya, kita menjadi mental kita itu sedikit terjatuh gitu ya, sehingga well-beingnya harus diperbaiki. Lalu gimana caranya? Ya harus di-refresh, harus di-restart. Supaya apa? Supaya harus di-recharge gitu ya. Siapa itu yang melakukan? Ya guru itu sendiri ya, kita-kita ini, supaya apa? Supaya kita selalu senantiasa menyadari tentang kesehatan mental para guru, terutama adalah yang di daerah-daerah tadi, gambaran Bu Diosi, gambaran Bu Afra gitu ya, situasi-situasi yang itu menyebabkan akhirnya guru-guru yang masih notabene muda ini menjadi kecewa, putus asa gitu. Guru seperti itu ya gambarnya. Guru yang senior aja minta tolong ke kita-kita ya. Kita-kitanya nggak dapat apa-apa ini gitu ya. Syukur-syukur kalau mungkin saling berbagi rezeki gitu lah. Kalau tidak bagaimana ini? Nah, ini kan juga menjadi problematika, yaitu karena apa? Karena situasi ekonomi. Belum lagi infrastruktur, misalnya fasilitas yang tidak lengkap, kemudian sekolahnya juga rusak. Kemudian ketika Pak Prabowo sudah menurunkan 36.000 secara masif gitu ya untuk media interaktif supaya para guru itu memanfaatkan, tadi ada yang mencontohkan memanfaatkan pembelajaran itu lebih lebih interaktif lagi, nyatanya masih disimpan, masih dibungkus plastik gitu ya. Karena siapa dulu yang memakai gitu ya. Katanya di situasi kelas yang lain itu juga menggambarkan malah rebutan, saking rebutannya mau kelasku dulu, kelasku dulu, jadi malah rebutan, akhirnya nggak dipakai semuanya gitu ya. Nah ini adalah gambaran terkait dengan situasi-situasi yang terjadi, ketidaksiapan apa yang terjadi di lapangan dengan keinginan-keinginan dari upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan itu gitu ya. Sehingga ini hanya ulasan dari saya begitu ya. Saya rasa kita cukupkan ya, karena ternyata sudah 2 jam gitu ya, 2 materi saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi minggu depan ini kita free dulu ya, refreshing, karena saya pun juga sempat mengalami lelah, kejenuhan gitu ya. Gitu ya, untuk situasi-situasi di mana terkadang pekerjaan itu ada hal yang kita menjadi tidak nyaman, sehingga satu-satunya cara itu saya mau merefresh diri saya itu, sehingga saya mohon izin ya, mohon maaf lahir dan batin ya, saya mau roh di
minggu ini ya, minggu ini berangkat, kemudian sampai minggu depan, sehingga semoga Bapak Ibu semuanya sukses, sehat, bahagia, tidak ada yang burnout gitu ya, semuanya well-being gitu ya. Nah, saya rasa ini saja dari saya. Selamat malam. Gitu deh. Kurang lebihnya minta maaf. Bahagia selalu karena vitamin yang paling menyehatkan itu adalah bahagia dan yang bisa mengelola itu Bapak Ibu sendiri gitu ya. Kalau dimulainya bagaimana sih kalau perempuan itu ya menangis itu kan boleh ya menangis sejenak itu kemudian nanti kembali lagi segar gitu, seperti itu ya. Nah, ini saya kira ini saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mabrur Ibu. mari. Assalamualaikum.